Jadi sebenarnya insiden Kanso ini adalah nama alat yang digunakan di orang sebagai alat pembunuhan orang-orang yang mereka ingin bunuh. Siapa pula yang dibunuh? Bangsa Cina tuh. Jadi kalau korang tengok daerah Padang, terutama Pariaman, itu dulu ada orang-orang Tionghoa atau orang Cina yang tinggal kat sana. Tapi kalau korang tengok lagi sekarang nih, di zaman sekarang, khususnya di tahun 2024, sekarang nih dah tak ada lagi orang tinggal. Tapi kalau pelancong yang pendatang atau yang mau berlibur tuh ada lah. Cuman yang benar-benar menetap dan tinggal kat sana pasti tak ada. Ya juga Ece, aku pernah tuh tengok tuh dekat orang Sumatera Barat tuh tak ada yang namanya orang Cina kat situ. Iya, makanya. Padahal di zaman dulu 1944 dulu tuh ada di sana tuh namanya Kampung Cino. Oh, Kampung Cino, tuh Betul. khusus orang Cina. Khusus orang Cina. Jadi orang dulu tuh cakap, aku pernah dengar orang tuh namanya Kampung Cino. Dia tinggal di Jalan SB Alamsyah Kampung Belacan. Kampung Belacan ada nama dia. Betul, Kampung Belacan. Selain di Kampung Belacan ada di Kampung Jawo. Lalu terakhir ada di Kampung Pondok. Kalau Kampung Jawa tuh orang Jawa. Tak, memang Kampung Cino tuh ada yang di 3 kampung itu. Ketiadaan orang-orang Cina di daerah Sumatera Barat lah khususnya, atau di Pariaman tadi tuh kemana sekarang orang-orang tuh? Jadi tuh dulu ada yang namanya insiden Kanso di tahun 1944. Insiden tuh maksudnya ada pembunuhan atau kerusuhan macam kemarin tuh? Kalau insiden nih berbeda pula dengan kasus kerusuhan 1998 tuh. Oh, apa pula jadi insiden dia? Jadi sebenarnya insiden Kanso nih adalah nama alat yang digunakan di orang sebagai alat pembunuhan orang-orang yang mereka ingin bunuh. Siapa pula yang dibunuh? Bangsa Cina tuh. Orang-orang Cina yang di Sumatera Barat tuh jadi dibunuh semua, Ceh. Semua tuh tak lah Mbak Yu. Cuman ada memang beberapa orang tuh yang merugikan para pejuang pribumi. Nah, padahal dulu sebelum ada insiden Kanso nih, memang orang-orang Cina, Tionghoa nih hidup berdampingan dengan orang Padang Pariaman. Hidup berdampingan, hidup rukun. Sebab waktu di zaman penjajahan Belanda dulu, orang-orang Cina ini berhasil membuat perekonomian di Padang Pariaman ini membaik. Mereka ini ada beberapa yang pemilik pabrik roti lah, pabrik rempah-rempah, distributor baju dan segala macam. Pokoknya pedagang di situ tuh rata-rata orang Cina. Kuil di orang pula, tempat sembahyang orang Cina ini pun ada tepatnya di Simpang Taboi yang sekarang nih ada di deretan Tok Ali, toko Tok Ali. Tapi Tok Ali itu masih wujud lagi tokonya. Toko dia ada. Tapi kalau sekarang nih cakapnya Tugu Taboi. Habis itu gara-gara apa insiden Kanso ini terjadi? Pembunuhan orang-orang Cina tuh. Jadi tragedi Kanso ini terjadi di Simpang Tugu Taboi tuh. Jadi Kanso ini kan alat untuk membunuh mereka. Kanso ini alatnya ini sejenis seng yang logam yang biasanya nih jadi bahan kaleng. Kanso ini lah yang dijadikan mereka untuk menggorok lehernya, diseretnya ke leher sampai kepala diputus. Tragis betul ya. Ngeri kali. Peristiwa Kanso ini juga terjadi sebab sakit hatinya orang-orang pejuang pribumi yang lagi dijajah Jepang pada masa itu. Sakit hati orang tuh terhadap beberapa orang Cina, memang tak semuanya lah. Orang Cina nih mengkhianati pejuang pribumi yang padahal lagi berjuang mereka kan. Berusaha keras namun dikhianati dengan orang-orang Cina tuh. Hianati dia macam mana pula maksudnya nih? Waktu tuh pada masa tuh aku dengar dari salah satu orang Cina yang pernah tinggal di kampung Cina tuh. Pada masa itu dia buka kedai kopi, dia mendengar percakapan pelanggan dia yang orang Cina. Pemilik dia ni orang Cina, pelanggan dia pun orang Cina. Pelanggan dia ni orang Cina bercakap dengan orang Jepang. Dia orang bercakap kan, orang tu ngupeng. Pemilik toko kedai kopi tu ngupeng. Rupanya si pelanggan dia orang Cina ni adalah mata-matanya Jepang. Jadi memang sengaja untuk menyelidiki sekaligus sebagai penyambung untuk memusuhi orang Cina itu. Bukan musuh orang Cina. Terus Memusuhi. kok sampai itu tapi bunuh tuh. Iya, jadi orang Cina nih lah, yang pelanggan Cina dia nih mengkhianati pejuang pribumi. Dikasih taunya lokasi persembunyian pejuang pribumi. Jadi pejuang pribumi ini bingung, kenapa lokasi-lokasi persembunyian aku nih akhir-akhir ini ketahuan terus sama Jepang. Efek yang terjadi adalah kawan-kawan aku nih meninggal, dibunuh sama orang Jepang. Jadi dia curiga, pasti nih ada seseorang yang berkhianat. Disangkanya memang ada beberapa orang pribumi, banyak pelanggan Cina itu tadi.
Tapi bisa jadi juga kan muka-muka orang Asia ini kan mirip-mirip kan, sipit-sipit, mata terus badan putih. Mungkin orang Jepang juga yang boleh bercakap Cina tak? Semacam salah faham. Jadi salah serang sebenarnya harusnya ya kan? Betul. Itu ada dua kemungkinan lah atau Betul. memang benar-benar orang Cina atau orang Jepang yang pura-pura jadi orang Cina. Betul, bisa jadi dia yang membuat perpecahan kan. Nah, jadi selepas tuh kedai kopi ini yang orang Cina tuh tadi, dia kasih taunya lah ke para pejuang pribumi. Jadi korang tahu tak sebenarnya ada mata-mata Jepang. Mata-mata Jepang nih orang Cina. Akhirnya malam pun tiba, mencari tahu, rupanya ada 3 orang pengkhianat. Orang Cina. Orang Cina tiga-tiganya. Tapi balik lagi itu antara memang orang Cina atau orang Jepang yang menyamar. Jadi diculiknya 3 orang tuh, dibawanya disekap di tempat persembunyiannya para pejuang pribumi tadi tuh. Habis itu ditanya lah, jadi engkau yang ngasih tahu kan, kau ini mata-mata Jepang kan? Orang tuh jawab, aku tak tahu. Biasalah orang kalau ditanya ini tak nak ngaku kan, maling mana dia ngaku. Kalau maling ngaku habislah penjara penuh. Betul. Setelah dipukul, mungkin dipotong jarinya salah satu apa gimana, Disiksa. gitu kan, disiksa. Ngaku akhirnya 3 orang itu. Pas mereka ngaku, langsung dibawa ke depan Tugu Tabui tuh. Lalu orang tuh digorok pakai seng kanso tadi tuh, yang memang rasa dia tuh memang perih, sakit betul. Yalah, jadi mati perlahan jatuhnya kan. Betul, diseretnya macam nih, gitu. Dah leher dia digorok kan, kansonya itu masih menempel. Terus mereka, mayat mereka nih diletakkan di depan Tugu Tabui. Sekarang nih ada Tugu Tabui, disitulah tempat mereka bertiga. Sampai sekarang tuh. masih ada? Tak tahu aku kok sampai sekarang. Pokoknya dari malam mereka digorok sampai subuh mayatnya diletakkan ke situ. Jadi buat jadi petanda untuk orang-orang yang mau berkhianat lagi, inilah yang akan terjadi. Betul. Macam itu Makanya itulah orang-orang Cina banyak yang pada menyelamatkan diri. Mengungsi, takut ada mereka nih terkena juga insiden Kansoni. Jadi mereka mengungsi semuanya, mereka kabur dari situ, meninggalkan seluruh harta benda dan toko-toko, dan pokoknya semua barang-barang itu tak ada. Maksudnya semua barang-barangnya ditinggal, tidak dibawa semuanya. Kayak gitulah jadi cerita dia. Kenapa tak ada kampung Cina lagi kat sekarang nih? Tapi sekarang udah menyebar lah, ada lah orang Cina mungkin ya kan. Mungkin. Tapi udah berbaur dia, udah jadi orang Sumatera Barat Iya, juga. tapi juga Bisa minoritas biasanya. Iya. Jadi sepanjang kau bercerita nih, ini cerita benar ke fakta atau memang hanya fiksi aja yang kau tahu dari cerita-cerita kawan kau? Mbak Yu kalau nak cari tahu, Mbak Yu tak payah ke Sumatera Barat. Mbak Yu cari aja di Google, ada langsung. Insiden ini ada dari awal sampai habis, cerita dia ada. Tapi seram juga ya, Cek. Iya, tragis juga Orang Jawa di sana belum mampu, Jakarta belum mampu untuk hidup seperti kita, rukun. Adik-adik cerita, macam mana nih moyang saya bang dari Tionghoa bisa menikah sama orang Melayu. Kok? Dipanggil koko lah konon ya. Jadi si aneh kok. Wah si Tiu Cunang kan, cemuek tawa kayak nenek moyang, oi piang kau cikai deulai. Haule, abang tak tahu. Kami ni kan orang Cina Melayu bang. Apa? Orang Cina Melayu. Kami. Mantap nih, kau Cina Melayu nih. Jarang-jarang kan? Jadi bang, macam mana ceritanya nenek moyang kami nih bisa sampai ke Indonesia nih, Tanjung Pinang khususnya? Pasti ada terpikir kan, kenapa orang Tanjung Pinang tak bisa dipisahkan dari peradaban dan kebudayaan China? Pasti gitu kan? Iya. Jadi gini, abang pun jadi susah juga nih kan, kita biasa cakap-cakap kan. Ini kita buka sikit. Jadi gini. Apa tuh bang? Jadi nenek moyang orang bangsa China dulu itu bukan orang-orang sembarang. Negara Cina lah ya. Kerajaan-kerajaan mereka itu sudah hampir ribuan tahun itu punya hubungan delegasi perdagangan dengan kerajaan Melayu. Langsung ke Melayu ya bang Melayu itu kan dulu berpusat di sini kan. Iya. Makanya di sini itu sebagai pusat dagang. Nah jadi kalau adik pernah nengok dulu kalau Tanjung Pinang paling gampang tuh Kota Piring. Itu kan jadi kayak istana kan. Iya. Oke, isi dia semua tuh kan rata-rata keramik China kan. Itu dari bentuk kerjasama dengan dinasti Cina. Nah, bahwa daerah kita ini memang sudah menjadi kesepakatan bilateral